kelompok 3 kelas 11E akan menampilkan video drama yang berjudul Pelangi Warna-Warni. Saya, Maria Epifani, sebagai narator. Halo, saya Indriani, Saya Sonia. saya Lydia. Kami sebagai anak orang miskin. Halo, saya Iren, saya sebagai penjaga warung. Halo, saya Siren Yohana Siahaan sebagai simbok penjual kue basah. Halo, saya Marcel Lawan, saya sebagai petani. Halo, saya Baginda Farel, saya sebagai kepala desa. Halo, saya Muhammad Yasir. Halo, saya Joshua Andika. Kami sebagai keluarga orang kaya. Saya Queen, saya berperan sebagai kameramen. Selamat menyaksikan tanah air yang kita perjuangkan kemerdekaannya, negeri yang beragam keindahannya, banyak budaya, ras, suku, bahasa, agama, bahkan status sosial yang menghiasi perbedaan di dalamnya. Pada saat ini, perjuangan rakyat Indonesia bukan lagi melawan sang penjajah, melainkan melawan sikap intoleran dari perbedaan yang kita miliki. Di suatu desa, perbedaan status sosial antara orang kaya dan orang miskin sangatlah terlihat. Ketika anak orang miskin hanya bermain permainan tradisional, namun anak kepala desa daerah tersebut justru memamerkan permainan online yang ada di handphone canggih milik mereka. Justru anak dari kalangan orang miskin tersebut menatapnya dengan kesedihan. Hal yang sama juga terjadi pada kesenjangan sosial yang terlihat dengan keberagaman pekerjaan di daerah itu. Akhirnya kita makan. Jos, lihat tuh anak-anak miskin. Zaman sekarang kok masih main begituan? Samperin yuk. Heh, orang-orang miskin. Anak zaman sekarang tuh mainnya ini nih, handphone. Gak punya ya? Hahaha. Orang tua kami kan hanya buruh biasa, tidak seperti ayah kalian, seorang kepala desa. Mana mampu orang tua kami membeli barang seperti itu. Tidak apa-apa ya. Yang penting orang tua kita menghasilkan uang dengan cara yang halal. Benar, Lid. Orang tua mereka kan kaya karena hasil dari tugas orang tua seperti kita. Miskin-miskin aja, jangan nyari orang tua kami dong. Salahin tuh orang tua lu, kerja nggak becus. Kamu ini sombong sekali sih. Ingat, roda hidup itu berputar. Alah, udahlah kita pergi aja. Alergi sama orang miskin. Aduh, warungku sepi banget. Bisa bangkrut aku yang ada. Jualanku kok nggak ada yang beli ya? Loh Mbok, sini Mbok, duduk dulu. Gimana Mbok jualannya? Laku nggak? Gimana ya, Nduk? Si Mbok udah jualan dari pagi. Belum ada yang beli. Jangan lupa istirahat toh Mbok. Mbok kan sudah tua. Nanti kalau sakit gimana? Iya, Nduk. Loh Kang, sini Kang mampir. Iya, Bu. Kenapa toh Kang wajahnya lesu gitu? Gini loh, Bu. Saya baru pulang bekerja, tapi penghasilannya kurang. Loh, ya kok bisa, Nduk? Bukannya ladangmu akhir-akhir ini lagi subur-suburnya ya? Begitulah, Mbok, ketidakadilan di negeri ini. Kami dipaksa untuk menjual murah kepada kepala desa. Sing sabar ya Kang, ini juga semuanya lagi susah banget. Anak istri saya susah buat makan sekarang, Bu. Saya sakit hati melihat mereka begitu. Kalian ngerasa kan, Nduk? Akhir-akhir ini kehidupan terasa sangat begitu sulit. Aduh Mbok, jangan bicarain kehidupan. Noh, lihat warung saya sudah seperti bangunan tua toh. Benar, Bu. Saya sehari-hari saja susah mencari makan. Iya, Nduk. Si Mbok juga sampai pinjem sana-sini buat modal usaha. Dulu aja
saat pemilihan kepala desa, dia menjanjikan akan membantu orang susah seperti kita ini kan. Toh, lihat saja, warung saya saja belum ada dibantu sampai sekarang juga. Jangankan bantuan, Bu. Sekarang aja dia menindas kita orang miskin seperti ini. Seperti kami, para petani, ditindas dan dipaksa untuk menjual dengan harga murah. Dengar-dengar ya, Nduk, pemerintah bakal ngasih bantuan sosial buat orang-orang seperti kita ini. Saya kok merasa ada yang gak beres ya sama kepala desa kita ini. Pak, Ada apa, Bu? katanya mau bantu warung saya. Masa di depan kantor kepala desa Sumega ini ada warung seburuk ini? Waduh, Gusti. Pagi-pagi gini, Mbok ya kerja. Jangan ngeluh terus. Dikira uang turun dari langit kali ya? Pak, kapan saya mau dibantu, Pak? Uang saya udah nggak ada buat makan, Pak. Bapak katanya mau bantu kami, para petani. Tapi kenapa malah maksa kami buat jual murah? Pak, sini lihat. Warung saya sudah reot. Jadi kapan mau diperbaiki? Ya sabar dong Bapak Ibu. Dikira gampang kali ya? Saya juga ini lagi bingung. Makanya kalian itu kerja. Dasar kalian semua pemalas. Loh, itu kan tugas Bapak sebagai kepala desa kami untuk membantu kami warga Bapak. Kamu itu tahu apa toh? Sudahlah, saya pusing. Saya pergi aja dari sini. Loh, Pak. Dasar kepala desa sialan. Sudah lah, Nduk, jangan dilawan. Kita ini orang miskin. Gimana kalau dia menyingkirkan kita? Loh, kertas apa toh ini? Mana, Bu? Sini biar saya baca. Loh, itu kan kertas Bapak yang tadi. Balikin, Nduk, jangan dibaca. Loh, Bu, Mbok, di surat ini tertulis bahwa ada bantuan dari pemerintah untuk pengusaha kecil sekitar 10 juta. Astaga, kemana semua uang kita disembunyikan? Udah jelas, kepala desa kita pasti korupsi. Kita harus demo sekarang. Setuju, Kang. Ini buktinya sudah sangat jelas. Kita sebaiknya sekarang harus protes ke kepala desa sekarang juga. Jangan, Nduk. Mbok takut kita kenapa-napa. Gimana kalau dia menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti kita? Tapi mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Kita juga harus mengambil hak kita. Ayo kita ke kantor kepala desa sekarang. Loh, itu dia. Cari apa toh, Pak? Cari ini ya? Waduh, kalian ini semua butuh bantuan sosial ya? Ambil itu semua. Dasar orang miskin. Pak, kami ini memang orang miskin. Tapi kami tidak menggunakan kekuasaan kami untuk memperkaya diri kami sendiri. Alah, udah. Bawa aja dia sekarang untuk polisi sekarang. Nak, gimana ini nak? Sekarang kita sudah hidup susah. Ini semua salah Bapak. Kenapa coba Bapak harus kena tangkap? Aku nggak mau hidup miskin, Pak. Nak, mau gimana pun, ini semua salah Bapak, nak. Pak, Bu, maafkan saya, Pak, karena telah pernah mengkorupsi hak kalian. Udahlah, Pak. Kami juga sudah memaafkan kesalahan Bapak di sebelumnya. Kita jadiin aja semua kejadian ini menjadi pembelajaran. Supaya kita itu tidak serakah dan mau menghargai perbedaan. Karena roda kehidupan ini pasti akan selalu berputar. Awal mula kehancuran kepala desa tersebut adalah akibat keserakahannya sendiri. Dari awal kemerdekaan, kita para pemerintah yang dipilih oleh rakyat bertugas pula untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Perbedaan status sosial yang kita miliki di kehidupan ini baiklah kita gunakan untuk saling tolong-menolong dan menopang satu sama lain. Dulu, presiden pertama kita dilengsarkan karena maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jadi, mari kita jaga bangsa Indonesia kita ini dengan menerima dan menghargai perbedaan yang kita miliki.